Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala Muhammad wa Muhammad. Alhamdulillah kita berjumpa lagi hari ini dalam acara Psikologi Keluarga. Dan acara ini disiarkan juga ke Radio Latansa Sukabumi, Radio Habibullah di Banyuwangi, kemudian radio di Batam, kemudian juga radio di mana lagi, di Pontianak, di Palembang, dan di mana-mana di Jogja ya, di Jogja di Piungan juga. Alhamdulillah. Baik, kasus yang masuk adalah tentang tiga orang anak yang satu lainnya suka ribut, tapi yang menengahi yang tengah. Cuma belakangan yang tengah justru malah gagak ngawur ya. Ya ibu jangan sholat katanya. Oke, nanti cerita rincinya akan dibacakan oleh Mbak Hajah Nur Nuning. Di sini juga hadir Bapak Ibrahim. Assalamualaikum Pak Ibrahim. Baik, assalamualaikum Ustaz Husein, Ustaz Abu Bakar Baraja, Mbak Nuning. Baik, kita mulai acara Psikologi Keluarga ini dengan membaca Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim, Maliki Yawmiddin, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, Ihdinas siratal mustaqim, Siratal ladzina an'amta 'alaihim, ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Alhamdulillah kita sudah membaca Al-Fatihah, mudah-mudahan Allah mudahkan kita dalam segala urusan kita. Baik, untuk kasus selengkapnya akan dibacakan oleh Mbak Hajah Nur Nuning. Tafadhal. Terima kasih Mas Krisna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz dan Pak Abu Bakar dan ikhwan akhwat yang disayang Allah. Mudah-mudahan apa yang disampaikan pada kasus kali ini juga akan membuka sekat nurani kita untuk menjadi ayah bunda yang jauh lebih pas untuk kebutuhan anak-anak kita. Assalamualaikum Ustadz, kami punya anak 3, semuanya laki-laki. Mereka sudah besar, yang paling besar SMA kelas 3, yang paling kecil SMP kelas 2. Saat ini sering ada di rumah. Tetapi kesalahpahaman di antara mereka membuat kami, saya dan istri jadi ikut bertengkar. Yang sering salah paham anak pertama dan anak terakhir. Kami akui sebenarnya kami pun sering salah paham. Anak-anak mengetahui dan sering memisahkan kami. Anak yang tengah ini yang perannya luar biasa. Anaknya pendiam, tidak banyak bicara. Dan saat ini sayangnya anak tengah kami ini sudah jarang di rumah. Dan sering di luar, bahkan kadang-kadang tidak pulang. Jika pulang, kami tidak bisa mengatakan apa-apa. Kalau dia ditegur, dia diam dan tidak acuh. Acuh tak acuh. Masalah yang kami hadapi saat ini adalah anak kedua ini Ustadz, jauh dari agama. Anak ini pernah mengatakan, sebaiknya mama gak perlu sholat deh, gak perlu ngaji. Dan dia keluar meninggalkan mamanya. Memang Ustadz kami perhatikan dia tidak melaksanakan sholat. Kalau ditegur sholat dia melotot. Dan dia tidak mengeluarkan kata sepatah pun. Sejak masuk SMP dia memang jarang sholat. Dan kami sering memarahinya. Kami marah kalau dia gak sholat. Dan saya ayahnya pernah memukul lantaran dia mengatakan gak mau sholat. Masalah ini sudah kami hadapi selama setahun untuk anak kedua ini. Keributan kami memang sudah beberapa tahun semenjak anak akhir lahir, sering sekali memang juga salah paham. Ustadz mohon pencerahannya dari hamba Allah di Bekasi. Ya silahkan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Allahumma salli wa sallim wa barik ala abdika wa rasulika Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallim.
Rabbana zidna ilman wa alhiqna bis salihin. Waj'al lana lisana sidqin fil akhirin. Waj'alna min warathati jannatin na'im. Waghfir lana waliwalidayna ya akramal akramin. Wala tukhzina yawmaddin yawma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Rabbana zidna ilman wa alhiqna bis salihin. Amma ba'du. Ikhwan akhwat pendengar pemirsa yang dirahmati Allah, Ustaz Abu Bakar Baraja, Ustaz Muhammad Krisna, Ibu Hajjah Nur Atet, semua kru Rasil, begitu juga tamu kita Akh Ibrahim, dan semua yang berkontribusi dalam perjuangan melalui media dakwah ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan taufiknya atas kita semua. Amin. Meningkatkan dan meneguhkan keimanan kita, menjadikan kita orang-orang yang tulus berserah diri kepada Allah, beramal dengan amal-amal yang Allah ridhai. Allah lindungi kita dari penyimpangan dan tergelinciran. Begitu juga Allah Subhanahu wa taala perbaiki anak keturunan kita. Semoga Allah mengampuni dosa kita yang lalu, menjaga kita pada saat ini. Demikian pula hingga kita berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Rabbana zidna ilman wa alhiqna bis salihin. Mengiringi pertanyaan yang disampaikan oleh salah satu penanya yang mengeluhkan kondisi anaknya, 3 anak laki-laki. Yang pertama, seringkali salah faham bertengkar dengan yang ketiga, sedangkan yang di tengah justru bersikap bijak berusaha mendamaikan di antara mereka. Cuma keluhan bapak dan ibu bahwa anak ini tidak mengerjakan sholat. Perlu dilihat sebabnya apa. Apakah dia tidak menjalankan perintah-perintah agama karena dia tidak memahami agama dengan benar, di mana agama yang diberikan hanya bersifat doktrin, tapi tidak sama sekali membawa pencerahan. Karena kalau ilmu tidak mengantarkan menuju pencerahan, maka orang yang menjalankan apa yang dia tahu ini mirip dengan apa? Dengan robot yang dikemudikan, dikendalikan. Kecuali kalau keberagamaan dia itu didasari oleh pencerahan dan pemahaman yang melahirkan amal sesuai dengan apa-apa yang dia tahu. Dan saya jumpai hal ini bukan hanya terjadi di tengah-tengah masyarakat yang awam, bahkan terjadi di tengah-tengah lingkungan orang-orang yang agamis. Salah seorang dari mereka sudah berusia 30 tahun mengatakan apa? Bahkan bukan 30 tahun, hampir mendekati 40 tahun. Dia mengatakan selama ini saya ini mengerjakan sholat. Tapi saya nggak tahu apa manfaatnya sholat, apa artinya. Cuma saya lakukan karena merasa bahwa ini kewajiban. Jadi selama 40 tahun dari hidupnya, dia tidak memahami sama sekali maksud tujuan dari sholat. Sholat bukan merupakan beban, justru merupakan bala bantuan baginya. Yang lemah tak berdaya, berkomunikasi langsung dengan Allah Subhanahu wa taala yang Maha Kuasa, yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Dia dapat mengadukan urusannya kepada Allah siang maupun malam tanpa orang lain mengetahui rahasianya. Dan Allah Maha Kuasa untuk memenuhi harapannya, melindungi dia dari apa-apa yang ditakuti. Jadi selama ini kebanyakan orang tua tidak sama sekali mendidik anaknya untuk memahami makna dan ruh dari kewajiban-kewajiban yang Allah wajibkan seperti sholat, berpuasa, berzakat. Hingga mereka hanya melakukan sebatas kewajiban yang Allah wajibkan. Nah, di saat anak ini bergaul keluar bersama teman-teman yang terbuka, kemudian dia menjumpai ternyata teman-temannya yang tidak beragama, apalagi non-muslim, akhlaknya baik, santun, suka membantu. Kemudian dia temukan lingkungan orang-orang yang beragama. Ternyata cara hidup mereka tidak benar, berbohong,
khianat, tidak jujur, seringkali terjadi keributan di antara mereka. Contohnya kalau ustadz ribut selalu bersama istrinya. Anak juga di bawah naungannya selalu berkelahi. Kesan yang muncul di hati anaknya, rasa antipati. Rasa hormatnya pada agama akan apa? Akan hilang. Apalagi dia menemukan orang-orang dalam lingkungan ya, yang tidak beragama ternyata santun, baik. Jadi akhirnya mereka mempropagandakan penyimpangan mereka dengan cara yang baik. Sedangkan kita mempropagandakan agama kita dengan propaganda yang buruk. Dan saya banyak kenal orang. Salah satunya adalah merupakan pemimpin dari satu klub arsitek di bawah naungan dia. Semua orang yang kenal dia mengakui bahwa pimpinan ini ya, orang yang paling baik akhlaknya, santun, perhatian, peduli terhadap orang-orang yang bekerja di sekelilingnya dan amat menghargai orang. Berpendidikan tinggi, seorang doktor dalam bidang dia. Tapi kekurangannya dia tidak sholat. Kekurangannya tidak sholat. Padahal ini merupakan keturunan Rasulullah. Dia tidak sholat. Tapi akhlaknya baik. Kenapa kira-kira? Apa yang menyebabkan sampai hal ini terjadi? Dia berasal dari lingkungan orang-orang yang kenal agama. Tapi orang yang dikenal beragama ini ternyata akhlaknya tidak baik. Dia saksikan orang-orang yang berpakaian dengan pakaian agama, berjubah, menggunakan baju koko, berkopiah putih. Tapi ternyata cara hidup mereka, adab mereka, akhlak mereka, kepedulian mereka terhadap orang di sekelilingnya kurang. Sedangkan dia menyaksikan teman-teman dia yang jauh dari lingkungan agama, punya kepedulian terhadap sesama manusia, bahasanya santun, sopan, begitu juga bersama keluarganya. Akhirnya model yang ditemukan dari orang-orang baik itu di luar agama. Akhirnya muncul kesan bahwa agama ini mendoktrin orang untuk bersikap kasar, arogan, memandang remeh orang lain. Kemudian juga apa? Orang-orang yang beragama membolehkan bagi diri mereka untuk berkata, berbuat sesuka hati mereka. Dan mereka akan mendapatkan jaminan ampunan dari Allah dan akan masuk ke dalam surga. Terang-terangan jangankan apa? Jangankan orang awam. Saya ustadz, di saat saya menjumpai para ustadz berbicara juga secara arogan, tidak berakhlak baik, tidak punya kepedulian, kita betul-betul amat terpukul. Alhamdulillah kita memahami agama bukan dari apa? Doktrin. Kita langsung mempelajari melalui kitab sucinya. Kalau seandainya kita memahami agama melalui doktrin, niscaya kita akan antipati terhadap agama dan orang-orang yang beragama. Oleh karena itu, setiap orang yang menggunakan simbol-simbol agama, apalagi berasal dari lingkungan orang-orang yang beragama, dia betul-betul harus menjaga akhlak, perilakunya lebih baik dari yang lain. Dia harus lebih sabar dari orang lain, harus lebih punya kepedulian dibandingkan orang lain, harus banyak mengalah. Tapi kalau seandainya dia sholatnya banyak, mengajinya banyak, tapi tidak punya toleransi, gemar ribut, suka mementingkan diri sendiri, mau cari menang, egois. Apalagi kalau dia menggunakan pakaian-pakaian dan simbol agama, melakukan hal seperti ini. Kira-kira bagaimana pandangan orang? Bagaimana orang bisa menghormati agama kalau dibawa oleh orang-orang semacam ini? Oleh karena itu, apa yang ibu hadapi di rumah, yang besar, yang sholat, sering berkelahi dengan yang kecil. Yang di tengah, yang tidak sholat menjadi penengah. Kemudian dia bergaul keluar. Coba bapak ibu perhatikan, kira-kira dalam rumah ini ada yang salah apa tidak? Karena tidak ada sesuatu terjadi tanpa sebab, mustahil. Alangkah indahnya kalau seandainya bapak ibu bisa berbicara, berdialog bersama anak-anak. Anak ibu yang tidak sholat, tidak perlu ibu
gunakan kata-kata yang menohok dan menusuk. Tapi coba ajak dia berdialog atau ajak orang yang tahu untuk berdialog bersamanya. Mengingatkan bahwa apa? Bahwa sholat itu bukan merupakan beban, tapi bala bantuan buat dirinya. Berikan contoh-contoh yang amat banyak. Oleh karena itu di Amerika, dari hasil penelitian, ya, ditemukan ternyata orang-orang yang beragama, apapun agamanya, mau dia Buddha, mau dia Katolik, mau dia Kristen, itu lebih tahan menghadapi guncangan dibandingkan orang yang tidak beragama. Orang yang tidak beragama di saat menghadapi pukulan, mengalami betul-betul rasa putus asa dan kehilangan harapan sama sekali. Tapi orang yang beragama di saat mengalami kesempitan, pada saat mereka tadinya jaya mereka lupa, pada saat mereka mengalami kesempitan, mereka masih mempunyai tempat untuk berlari, itu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya ambil contoh, saya nggak sebutkan namanya. Ada orang-orang yang nampak bijaksana, bicaranya lemah lembut, ya. Apa yang keluar dari mulutnya begitu indah. Selalu menjadi penasihat bagi orang-orang yang berselisih. Tahu-tahu ditemukan dia bunuh diri. Astagfirullah. Ditemukan? Bunuh diri. Ketika orang mendengar berita ini, orang beranggapan bahwa ini bohong. Bukan bunuh diri, tapi dibunuh. Karena mana mungkin orang yang bijak, yang selalu memberikan nasihat buat orang, ya, bisa melakukan tindakan seperti ini. Ternyata apa? Dia orang yang amat rapuh. Masya Allah. Orang yang amat rapuh. Dia bijak, bisa memberikan nasihat, berpikir dengan baik, tapi begitu menghadapi pukulan yang berat, dia tidak memiliki tempat untuk berlari. Karena di hatinya tidak terdapat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau saya sebutkan buat orang-orang yang usianya 60 tahun, 50 tahun ke atas, pasti mengenal salah seorang dari mereka, bahkan pernah jadi artis yang selalu tampil dalam kondisi bijak. Tahu-tahu kabar menyebutkan bahwa dia bunuh diri. Orang yang tidak memiliki hubungan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang yang sebetulnya mentalnya amat rapuh, sedikit mengalami pukulan, mengalami shock, maka dia akan kehilangan harapan hidupnya. Tapi orang-orang yang mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang memiliki pegangan dan sandaran, bisa dia menghadapi tekanan, dia masih bisa kembali kepada Allah, memohon pertolongannya. Dia merasa walaupun dia lemah, Allah Maha Kuasa untuk memenuhi kebutuhannya. Tapi sayang, banyak orang hanya datang mengadu pada Allah pada saat dirinya sempit, pada saat tertekan. Kalau pada saat dia lapang, dia ingat Allah, niscaya pada saat sempit, Allah akan segera memberikan bantuan padanya. Fadhkuruni adzkurkum washkuruli wala takfurun. Hendaklah kamu selalu mengingat aku akan selalu mengingat kalian. Dan syukuri nikmatku dan jangan kalian termasuk dari orang-orang yang ingkar. Oleh karena itu Allah berfirman, alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bidzikrillah. Orang-orang yang beriman, hati mereka hanya akan damai di saat mengingat Allah. Ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Satu-satunya obat yang akan membuat kalbu manusia tenang dan damai hanyalah mengingat Allah. Adapun kedamaian yang dirasakan oleh orang-orang yang jauh dari Allah, kedamaian yang semu. Ketenangan yang semu, ya, yang bisa menenggelamkan, menghanyutkan dan membinasakan. Tapi orang yang bersama Allah, baik di lautan, baik di udara, baik di daratan, baik dalam suasana yang mencekam atau biasa, hatinya tidak kehilangan pegangan hidup. Oleh karena itu kita berharap dari para ustadz, para ulama, para kiai, para habaibnya. Begitu juga dari orang-orang yang dekat dengan agama, hendaknya mereka bukan hanya menunjukkan kedekatan mereka kepada Allah melalui sholat semata, melalui berbagai macam ibadah ritual ketika mereka berada di masjid, tapi pada saat mereka bergaul, pada saat mereka bekerja, pada saat mereka melakukan aktivitas mereka, terlihat betul-betul apa? Terlihat betul-betul makna sholat dan pendidikannya dalam perilaku mereka. Penuh ketawaduan, penuh kerendahan, kelapangan dada, sikap toleransi. Tapi kalau kita menemukan ulama-ulama yang hafidh Al-Quran,
yang betul-betul menguasai disiplin keislaman yang amat luas. Tapi kalau perilakunya tidak sesuai dengan ilmunya, maka orang-orang semacam ini masuk dalam firman Allah, kabura maqtan indallah an taqulu ma la taf'alun. Maha dahsyat kemurkaan Allah terhadap kalian kalau kalian berbicara tapi tidak sesuai dengan apa yang kalian lakukan. Nah, sebagai penutup dalam hal ini, dalam bahasa Arab ada dua kata yang sebetulnya akar katanya sama. Ilmu dan amal. Coba perhatikan ilmu. Terdiri dari apa? Ain, lam, dan mim. Amal. Ain, mim, lam. Coba perbedaannya susunannya. Ini yang dinamakan al-ishtiqaq al-kabir. Walaupun terjadi perubahan huruf, tapi terdiri dari huruf yang sama. Nah, antara ilmu dan amal ini sebetulnya merupakan satu kesatuan. Kalau ilmu dan amal terpisah, maka apa? Manfaat dari ilmu tersebut hilang. Contohnya, mana yang lebih kenal Allah, mana yang lebih tahu mengenai Allah, iblis apa kita? Iblis. Kita mendengar mengenai surga dari Allah. Diberitahukan mengenai malaikat. Mengenai dialog para malaikat. Betul tidak? Ya. Mengenai surganya, mengenai nerakanya. Kalau iblis bukan kabar, menyaksikan langsung. Bahkan dia mengakui Allah sebagai Tuhannya, Rabbi, anzirni ila yaumi yub'atsun. Wahai Tuhanku, tangguhkan aku sampai hari kebangkitan. Tapi iblis masuk dalam golongan yang beriman apa tidak? Tidak. Aba wastakbara wa kana minal kafirin. Dia menolak, menyombongkan diri, maka dia termasuk dari orang-orang kafir. Jadi ilmu dan amal tidak mungkin dipisahkan. Allah baru menerima seseorang apabila ilmu dan amal menyatu. Oleh karena itu Dr. Zakir Naik satu waktu ditanya dalam sebuah wawancara dalam pengajian yang cukup besar di Malaysia, yang dihadiri kaum muslimin non-Islam, baik dari Kristennya, dari Katoliknya maupun dari kalangan Buddha dan Hindunya. Ketika dia selesai ceramah pada sesi tanya jawab, seorang Buddha bertanya padanya, Mr. Zakir Naik, saya ingin bertanya pada Anda. Saya ini seorang vegetarian, seorang Buddha. Saya punya perusahaan. Saya mempekerjakan di perusahaan saya sebagian besar orang Islam. Saya perlakukan mereka dengan perlakuan yang baik. Anda boleh bertanya kepada orang-orang yang bekerja pada saya. Lalu apakah saya ini, karena bukan seorang Muslim, saya akan masuk ke dalam api neraka? Sedangkan orang-orang Arab yang banyak melakukan pembantaian, menumpahkan darah, melakukan kejahatan, tindakan-tindakan kotor, apakah mereka masuk ke dalam surga karena mereka orang-orang Islam dengan kejahatan yang mereka lakukan? Ini pertanyaan, logis tidak? Logis. Sangat logis. Kita sering bersedih menyaksikan orang Islam perilakunya tidak baik, tapi orang-orang non-Muslim ketemu orang say hello dengan muka senyum, dengan sikap ramah. Bahkan jangankan manusia, seekor penguin terdampar di pulau, disebabkan karena polusi akibat minyak, mereka mengerahkan apa? Orang-orang mereka untuk menyelamatkannya. Sedangkan kita orang Islam melakukan pembantaian terhadap saudara kita, lalu kita mendoakan di Masjidil Haram agar mereka dibinasakan. Zakir Naik mengatakan, Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan janjinya. Janji keselamatan bagi orang yang memenuhi dua syarat. Iman dan amal soleh. Ilmu dan amal. Bila seorang beriman, orang tahu mengenai hari akhir, orang juga mengenal Tuhannya, mengenal kewajibannya, lalu dia tidak mengerjakan amal soleh, malah melakukan kejahatan yang bermacam-macam, maka cacat ini membuat dia tidak akan mendapatkan janji Allah. Bahkan dia akan merasakan derita yang mengerikan dalam azab api neraka. Begitu juga sebaliknya. Bila ada orang yang berbuat baik, bersikap mulia, melakukan berbagai macam kebajikan, tapi Anda lupa kepada Tuhan Anda yang menciptakan Anda. Anda mengabaikan Dia yang telah menciptakan Anda sendiri tanpa sekutu, melimpahkan nikmatnya atas diri Anda akan mendapatkan janji Allah di dunia dengan kebaikan yang Anda lakukan. Anda menerima balasan yang baik. Tapi di hari akhirat, Allah tidak menjanjikan Anda. Oleh karena itu, sempurnakan kebaikan Anda dengan beriman. Ini logis apa tidak? Logis. Logis kan? Nah, kita jumpai orang Islam tahu kebenaran,
Tapi mereka jauh dari kebenaran, sikapnya arogan dan kasar, berbuat zalim pada sesama manusia. Bagaimana mungkin orang seperti ini akan selamat hanya dengan nama Islam? Kalau gitu iblis lebih layak untuk selamat dibandingkan apa? Dibandingkan mereka. Iblis kesombongannya hanya menolak untuk sujud, diusir oleh Allah Ta'ala. Kalau mereka sudah sombong, ingkar kepada Allah, melakukan kejahatan yang bermacam-macam. Jadi mari bersama-sama kita memperbaiki cara beragama kita, di mana setiap pelajaran agama bukan hanya sekedar kita mendengarkan ceramah, pengajian, mengerjakan sholat hingga jidat kita hitam, tapi mari kita berakhlak baik. Ini akhlak merupakan tujuan dari misi Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Wallahu a'lam. Masya Allah, ikhwan akhwat. Jadi kalau dalam perjalanan hidup kita antara ilmu dan amal tidak saling mendukung, apalagi karena kita yakin banget Allah Maha Pengampun terus kita bikin jahat terus. Kita simak apa yang akan disampaikan Pak Abu Bakar terhadap kasus ini. Ternyata yang namanya lingkungan luar biasa berpengaruh ya Pak Abu Bakar. Jadi bimbang juga nih. Silahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nikmatnya Allah yang selalu memberikan kehidupan buat kita. Nikmatnya Allah yang bisa kita rasakan. Nikmat-nikmat itulah yang bisa tertanam dalam kehidupan kita, sehingga hati-hati kita ini, perasaan kita ini, pikiran kita juga menjadikan tenang. Kalau kita mampu menikmati, mensyukurinya. Ya, insya Allah. Apa yang tadi diterangkan oleh Ustaz Husin merupakan satu gambaran yang jelas bagaimana makna lebih utama daripada kita hanya melakukan sesuatu yang kita nggak tahu. Kadang kita makan, asal makan aja, nggak tahu makna makan untuk apa, untuk kesehatan. Mumpung ada katanya. Begitu juga permasalahan-permasalahan yang penting saya lakukan, tapi tidak memahami apa yang tepat, termasuk sholat. Apa yang terjadi pada suasana tersebut? Seorang anak tiba-tiba dia melompat dari garis yang sudah ditetapkan oleh keluarganya yang mungkin agamis. Mereka sholat, mereka beragama, berpuasa dan sebagainya. Tiba-tiba yang satu melompat, tidak mau melakukan, dan dia mengatakan dengan enaknya mengatakan, baiknya mama nggak usah sholat dan ngaji aja deh. Tadi ceritanya. Apa yang terjadi pada pikirannya dia? Karena dia melihat semua kehidupan yang di rumah itu salah paham, bertengkar. Akhirnya menyebabkan kupingnya dia itu bising. Baru lagi di meja makan, ada satu peristiwa kemarin datang. Setiap di meja makan, anaknya yang satu dengan yang lainnya saling berebutan, berbicara, ribut semua. Si ayah mengatakan, diam. Pada diam semuanya. Si ibu memulai lagi menyampaikan kata-kata yang ramai lagi. Si anak yang satu, ya, dia ngeliat seperti itu, langsung ngambil, dilepaskan, dicuci tangan, langsung dia jalan keluar. Apa sebabnya? Karena dia bising. Kita kalau kedengaran sesuatu yang bising, yang nggak enak itu, rasanya gimana? Nah kalau sering tiap hari keributan itu dilihat, dia dengar, mungkin dia nggak ngelihat, dia masuk ke kamar, tapi suara itu masuk ke kamar, dia sudah pakai Walkman, dia udah tutup, tapi suara itu gaduh, gerubuk. Apa yang terjadi pada diri? Apalagi yang dinamakan, apa sih yang mau sholat? Ada juga seorang anak, ya, saya sholat, tiap hari saya sholat, tapi untuk mama sama papa, bukan untuk Allah.
Apa yang membuat kamu? Ya saya sekarang masih hidup sama papa sama mama. Jadi karena dia merasa yang memberikan semua itu papa sama mama, akhirnya sholat dia untuk siapa? Mama papa. Mama sama papa. Karena dia tidak pernah merasakan apa yang dia dapatkan itu dari Allah. Dan ini banyak yang terjadi. Kamu sudah dibiayain. Kamu bagaimana sih gak mau sholat, gak nurut sama mama? Mama sudah capek. Mama sudah capek. Di mana Allah pada saat memerintahkan perintah sholat tersebut? Nggak ada. Maka mungkin jelas di surat Luqman. Pertama, Luqman itu menganjurkan kepada anaknya, janganlah kamu mensekutukan Allah. Kalimat kata ini bukan berarti bagaimana kita kenalkan Allah. Begitu lahir, begitu dia mulai beranjak memegang, dia memegang kata-kata subhanallah, masya Allah, sampaikan di telinga anak itu. Ini dari Allah. Ya. Kalau dulu, ya, Sinterklas itu menjadi satu poin yang besar. Ya. Oh, ini dari Sinterklas. Dia dapatkan semuanya, menunggu Sinterklas datang. Kita minta sama uang, nih, mama ngasih uang ya. Nih mama ngasih uang. Jadi berarti uang itu dari mama. Mana Allahnya? Dan itu terjadi pada kehidupan kita sejak kecil. Kenalkan Allah sejak dini. Bukan sholat anak usia 3,5 tahun, wanita dipakai jilbab rapet panjang di jalan. Ini perempuan apa laki? Gak jelas. Karena semua badannya kecil, baru jalan pakai jilbab yang panjang. Karena ya Allah, kesiksa banget anak ini. Tersiksa, dia pengen lari, dia pengen naik ke kursi. Itu proses tugas perkembangan, tugas pertumbuhannya. Ketika dia tidak bisa memanjat, dia nggak bisa lari-lari pada usia tersebut, ntar gedenya dia lari-lari, dia kabur. Nah, oleh karena itu kita terlalu berpikir, kita terlalu berasosiasi, kita terlalu terobsesi dengan kehidupan-kehidupan yang jauh. Ketika kita mulai mengenal Islam, totalitas Islam kita kenal, maka ketika baru lahirkan anak saja sudah berlebihan. Sudah menunjukkan sesuatu bahwa dia harus seperti ini, nanti. Tapi tidak pernah dikenalkan bagaimana suara dia mendengarkan azan, mendengarkan kalimat-kalimat thayyibah yang dia dengar, yang dia lihat. Ketika tersenyum orang tuanya bersama, tidak. Seorang ibu sedang memandingkan bayinya yang seusia 4-5 bulan. Ibu itu sedang memandikan, suaminya melihat gini, hati-hati kamu megangnya, hati-hati itu, nanti kalau dia kepleset bagaimana? Si anak ngeliatin umur 4 bulan. Apa yang terjadi? Itu rekaman. Visualisasi sejak dini, anak itu merekam. Maka saya katakan 0 sampai 4 tahun, 50% anak itu merekam. 50% 0 sampai 4 tahun. 4 sampai 8 tahun 30%. 8 sampai dengan 12 tahun 20%. Kalau 0 sampai 12 tahun dia melihat kehidupannya salah paham, ribut dan sebagainya, berarti 100% dia melihat orang tuanya ribut. Apa jadinya? Dia keluar, dia damaikan dirinya. Kita nggak tahu. Saat ini dia mulai menentang dengan diam.
Karena dia nggak berdaya, karena dia masih menumpang sama orang tuanya, masih takut, dia diam. Ketika dia sudah mampu menghadapi hidupnya sendiri, dia bisa melakukan kehidupannya sendiri, dia tidak akan pernah mau melihat orang tuanya. Karena bising. Kalau bertemu sama orang tuanya, penuh kalimat-kalimat yang membuat dia tidak nyaman. Untuk apa? Dia akan bertemu dengan orang tua yang membuat dirinya nggak nyaman. Oleh karena itu, kenalkan Allah sejak dini. Bukan menakut-nakuti Allah. Allah itu bukan ketakutan. Jangan itu, nanti Allah marah. Allah itu indah, baik. Allah itu menyenangkan, kehidupan ini mensejukkan. Ketika kita mengingat Allah, hati kita akan tenang. Maka ingatkan anak-anak kita Allah, maka hatinya tenang. Bukan menakut-nakutin. Kalau kita sering menakuti, kalau kamu gak sholat, nanti kamu masuk neraka. Saya teringat langsung, ya. Karena ada, nggak tahu, saya belum pernah dengar riwayatnya itu, kalau anak kamu nggak sholat subuh, dalam riwayatnya gitu, hadisnya apa-apanya, dia menceritakan, ini saya dapat dari ustadznya, kalau anak nggak sholat subuh di masjid, ya, bapaknya akan masuk neraka. Karena ketakutan, maka anak itu diseret. Udah nggak mempan juga, diambil air seember, dijepurkan pakai air. Nah, coba lihat. Dia udah lewat 10 tahun. Sudah lewat 10 tahun dia harus dipukul, diperlakukan, harus sholat. Kemana yang 7 sampai 10 kalau itu ada situ benar. Kemana yang 7 sampai 10? 3 tahun. 3 tahun itu proses. 3 tahun itu bukan langsung tiba-tiba. Oleh karena itu kenalkan Allah. Kenalkan isinya. Kenalkan isinya. Sebutkan nama Allah sering dari nol. Kalimat-kalimatnya, ayat-ayatnya. Kenalkan itu. Ini loh tanda-tandanya Allah. Itu kenalkan. Simpan. Ketika dia sudah penuh dengan kalimat-kalimat yang thayyibah, keluar dari lingkungannya, ada kalimat yang tidak menyenangkan, nggak enak, dia tinggalkan. Maka dia akan cari sesuatu yang menyenangkan. Dari mana dia dapat menyenangkan? Karena dia mendapatkan di rumah itu menyenangkan. Bagaimana jika ini sudah telanjur? Pertama, yang paling terbaik adalah minta maaf. Pertama adalah yang terbaik minta maaf. Seringkan minta maaf sama anak. Nggak perlu disampaikan, maafin waktu dulu mama marah-marah, maafin ya ayah dulu suka ngomel sama kamu, maksain sholat, maafin mama ya sekarang enggak deh. Dia bilang aja maaf. Biarkan kalimat-kalimat yang negatif itu akan dimaafkan sama anak itu, karena anak itu menerima kalimat maaf. Pertama, berikan maaf. Dan tunjukkan bahwa dia adalah yang terbaik buat dia. Tunjukkan dia anak baik, dia anak baik. Dan perlihatkan bahwa ketika dia hadir, dia muncul, suami istri itu tersenyum. Mungkin lagi kesal-kesalan, begitu dia hadir, senyum aja. Biar supaya anak itu melihat, oh sudah damai. Perhatikan dirinya. Karena ini bukan 1, 2, saya juga dapatkan banyak. Ya, dalam 1 minggu ini, anak-anak yang mengatakan bahwa, untuk apa saya sholat? Karena agama mengatakan bunuh diri itu nggak boleh. Saya lagi bingung. Sedangkan katanya Allah memberikan kebebasan buat manusia. Ini mahasiswa akhir, usia 24 tahun. Nih katanya sudah diboleh, katanya
haknya manusia itu diberikan kesempatan, dia melakukan. Tapi bunuh diri nggak boleh, masuk neraka. Jadi apa nih saya? Oke, banyak pikiran-pikiran ini. Apa yang terjadi? Apa yang terjadi pada pikiran ini? Karena doktrin kita yang berlebihan tidak memperhatikan isinya, maknanya. Ketika anak sholat, ya sudah sholat. Kamu yang penting sholat. Yang penting sholat. Bagaimana dia itu bisa membuat kebaikan? Ketika dia sholat, dia melakukan sholat sejak kecil, langsung kita lihat ini. Kalau waktu dia melakukan kebaikan, katakanlah ini hasil dari sholatmu. Setiap perbuatan baiknya sampaikan ini hasil dari sholat. Jadi sehingga ketika dia sholat dia berpikir untuk berbuat baik. Oke. Nah, anak yang sudah telanjur seperti ini, dekatkan, duduk bersama-sama dia. Jika masih ada, usahakan tidak akan terjadi komunikasi yang negatif yang membuat dirinya tidak nyaman. Ajak dia, perhatikan dia, bawa dia mumpung masih ada, bawa ke orang-orang yang bijak yang tidak penuh dengan proses kamu harus begini, nggak boleh, tidak ada yang terjadi pertentangan. Ajak kalimat-kalimat yang thayyibah pada pendengarannya dia, tunjukkan, perlihatkan maknanya Allah itu. Ya. Dan cara berpikir pertama. Cara berpikir anak kita ini sudah lepas. Oleh karena itu kembalikan cara berpikir dia. Sederhanakan cara berpikirnya dia. Karena setiap kali mendengar sesuatu, dia akan terus mengkaitkan hal-hal yang negatif. Oleh karena itu, ajak berpikir yang sederhana. Ketika kita makan bersama, bagaimana nikmatnya makanan ini? Informasikan, suruh dia mengatakan enak makanan ini. Kalau dia mengatakan enak makanan ini, suruh dia ekspresikan bagaimana enaknya. Atau kita contohkan bagaimana enaknya. Nanti si anak itu akan berpikir enak. Begitu dia melihat kebaikan, begitu dia melakukan kebaikan, katakan bahwa ini yang baik buat kamu. Sehingga dia melihat kebaikan itu. Begitu dia melakukan yang benar, katakan ini yang benar. Gak perlu kita mempermasalahkan dia gak sholat. Gak perlu kita mempermasalahkan apa yang dia lakukan. Tapi ketika kita bertemu, bawa lagi kembali. Ajak dia. Istilahnya masih mumpung dia masih berada di rumah. Kalau dia keluar pulang, peluk dia, katakan mama kangen, ayah tuh senang kalau bertemu dengan kamu. Sehingga rindu itu akan terus terikat pada dirinya. Kalau ini dia masuk ke dalam berpikirnya dia, masuk ke dalam sistem pikirannya dia masuk, ya, insya Allah negatif itu akan tersingkir. Insya Allah negatif itu tersingkir. Oleh karena itu, marah bukan menyelesaikan. Menyalahkan, tidak ada yang bisa benar. Ya. Mempertanyakan, hidup kita akan tersiksa. Lakukan. Yang terakhir, yang seperti tadi dikatakan, luar biasa. Ilmu dan amal gandengkan. Berikan pengetahuan, ilmunya, kemudian ajak dia untuk melakukannya. Insya Allah itu bermanfaat. Terima kasih. Jadi kalau sesuatu terjadi pada anak-anak kita, pada keluarga kita, kalau Mas Krisna kita harus lihat kepada diri sendiri, pasti bersimbah air mata ya. Karena kebanyakan memang karena apa yang kita lakukan. Kalau memang kedekatan, contoh, keteladanan adalah hal yang utama.
Ustadz bisa kasih tambahan bagaimana kami yakin bahwa yang kami lakukan kayaknya udah bener deh, tapi kok hasilnya masih minus sekian. Apa ya? Bismillahirrahmanirrahim. Kita semua tahu bahwa faktor-faktor yang berpengaruh pada anak kita bukan hanya orang tua, bukan hanya pendidikan, tapi juga lingkungan. Kalau orang tua mendidik, mengarahkan, dibiasakan di rumah, tapi orang tua mengabaikan faktor lingkungan dan pergaulan, tidak berusaha untuk mengarahkan anak-anak kita dari mulai dini untuk berada pada teman-teman lingkungan pergaulan yang baik. Setelah kita berusaha menjadi contoh yang baik di rumah, karena anak terbentuk pertama-tama dari perilaku kita. Kalau ibu atau bapak menjumpai anaknya suka berkata kasar, coba periksa dari mana sumbernya. Suka berbohong, dari mana datangnya. Kalau bukan dari lingkungan di rumah, kalau bukan dari lingkungan ya, yang disaksikan dari apa yang dilihat di televisi sebagai contoh, ya. Begitu pula apa-apa yang terdapat di media sosial, itu pengaruhnya luar biasa. Nah, untuk menghadapi hal ini bahasa ancaman tidak berguna. Kita ancam di depan, di belakang. Kalau dulu mereka ingin nonton harus ke bioskop. Kalau sekarang tidak perlu mereka ke bioskop. Dalam kamar melalui HP dengan wifi yang biasa digunakan untuk belajar bisa juga disalahgunakan ke arah tersebut. Oleh karena itu, yang amat-amat berbekas di samping ketulusan orang tua, akhlak yang baik, berdoa kepada Allah, juga yang mesti diperhatikan kalimah thayyibah. Seperti yang sering kita terangkan masalah ini. Allah gambarkan dalam surat Ibrahim, kalau tidak salah ayat 24, alam taro kaifa daraballahu mathalan kalimatan thayyibatan kasyajaratin thayyibatin asluha thabitun wa far'uha fis sama. Apa kamu tidak melihat? Ini pertanyaan kamu tidak melihat, karena apa? Karena ini fakta sebetulnya disaksikan oleh kita semua. Bagaimana Allah memberikan perumpamaan mengenai kalimah thayyibah. Kata yang manis, yang indah, yang baik. Bagaikan pohon yang bagaimana? Pohon yang amat indah dan baik. Karena kebaikan itu memiliki akar ya, dalam jiwa manusia. Maka digambarkan asluha thabit. Dia memiliki akar yang kokoh, kuat. Menunjang ke dalam, bukan hanya akar serabut. Tapi akar yang kokoh kuat menanjak. Kenapa? Karena nilai-nilai kebaikan tertanam dalam jiwa manusia. Para nabi bukan menumbuh, bukan menanam, tapi menyempurnakan dengan mengasah dan mengasuh. Jadi kata-kata yang baik ini bagaikan pohon yang baik dengan akar yang begitu kokoh dan kuat. Kemudian menjulang di angkasa dengan dahan-dahan dan rantingnya, ya, yang begitu lebat memberikan keteduhan. Kemudian tu'ti ukulaha kullahinin bi'idni rabbiha, yang menghasilkan buahnya setiap saat tanpa mengenal musim. Setiap jatuh buahnya muncul lagi buah yang baru. Itu bersumber dari kalimah thayyibah. Dan subhanallah, dalam rumah tangga suami istri yang suka berkata baik. Bagaimana rumah tangga mereka? Tapi walaupun suami rajin memberikan uang, kredit cardnya juga unlimited, mobil ada, supir ada. Tapi kalau yang didengar dari suaminya kata-kata yang kasar, kecintaan apa kebencian yang muncul? Iya. Begitu juga sebaliknya. Kalau suami pulang ke rumah yang dijumpai istri yang bawel, yang ngomel, istri yang bukan membuat suasana teduh, tenang dari perjuangannya, tapi mengeluarkan apa? Mengeluarkan ucapan-ucapan yang membuat suami akhirnya apa? Dalam keadaan letih lelah bertambah gelisah. Akhirnya membuat sikap menjauh dari suami. Akhirnya kalau keluar dari rumah subuh-subuh, kalau pulang tengah malam, karena menghindar dari istrinya, dia mau lepaskan. Banyak efek yang akan timbul. Tidak dilepaskan, juga hatinya apa? Bergelisah. Akhirnya dia mencari hiburan di luar. Nah begitu juga anak. Kalau di rumah dia pulang ke rumah, orang tua terlalu ketat, jangan ini, jangan itu, jangan ini, jangan kotorin rumah, jangan ini. Akhirnya apa? Si anak tidak betah di rumah. Bergaul di luar. Di luar kita nggak tahu pergaulannya.
Oleh karena itu mana yang lebih baik, Mbak Nuning kira-kira? Anak-anak kita ya, yang betah di rumah karena orang tuanya tidak terlalu ketat. Kadang-kadang spray baru dirapikan sudah berantakan lagi. Dia bikin rumah-rumahan, ya, bikin masak-masakan. Si bapak ibu nggak tahan berhadapan dengan hal ini. Dilarang, diancam dengan ketat. Akhirnya temannya bilang, ke rumah saya yuk. Tapi kalau bapak ibunya bilang, saya atau abah tidak setuju kalau kamu keluar, nak. Tapi kalau kamu ingin main, panggil teman-teman kamu. Nanti mama sediakan masakan di rumah. Si anak ya, di saat merasakan bahwa rumahnya bagaikan lapang, ya, dia panggil teman-temannya dengan nyaman. Dan dia punya kebanggaan dong di saat dia panggil temannya, orang tuanya menyediakan makanan, menyambut dengan baik, menyapa mereka. Ini betul-betul menjadi pendidikan yang amat indah buat dia. Menjadi orang yang dermawan, yang suka menerima tamu, ya. Bukan hati-hati, jangan lari-larian, nanti pajangan ibu rusak, nanti kendi ibu rusak, nanti guci ibu rusak, nanti kamu ngotorin rumah. Di rumah diem seperti malaikat, di luar serigala yang liar. Betul-betul. Sampai orang heran, kok di rumah ini anak rapi-rapi. Sampai orang tuanya bilang, ibu nggak tahu anak ibu begitu. Nggak mungkin. Di rumah nurut, rapi. Di luar lihat, pacaran sana, pacaran sini, ganti pacar. Bahkan menghamilkan anak orang. Jadi dalam hal ini tidak ada yang lebih indah dari kalimah thayyibah. Dalam mendidik itu akan menjadi betul-betul apa? Menjadi penyiram, penyubur bagi kebaikan dalam jiwanya. Dan dia akan bangga dengan ayah ibunya. Oleh karena itu dalam sebuah riwayat, ar-rifqu, ya, ma wudi'a atau ar-rahmatu war-rifqu ma wudi'ata fi syai'in illa zanathu. Subhanallah, lemah lembut, rahmat, ya, kalau ada pada sesuatu membuat indah, menarik, menawan. Walaupun cuma gubuk sederhana, makan juga nasi dengan oncom, tempe, daun-daunan, tapi rumahnya rumah yang penuh dengan keramahan, keindahan, kelembutan. Orang betah, jangankan tuan rumah, orang dari luar betah. Makan di bakul, di atas daun-daunan, orang-orang yang menyambut dengan ramah. Oleh karena itu orang Arab bilang, at-tarhibah khairu minat taqribah. Sambutan kehangatan lebih nikmat daripada suguhan, tapi dengan muka asam. Betul tidak? Iya. Berapa banyak wanita-wanita yang tertawan oleh kata-kata manis suaminya, padahal suaminya nggak punya apa-apa. Seperti yang pernah saya ceritakan, seorang laki-laki punya istri banyak. Akhirnya dia nggak mampu untuk memberikan nafkah, dia bilang sama istrinya, saya nggak sanggup lagi sekarang, saya mau ceraikan kamu. Jangan. Saya nggak mampu lagi untuk datang ke rumah kamu, nggak punya ongkos, saya ongkosin. Masya Allah. Istrinya yang lain juga mengatakan begitu, kenapa? Dia nggak temukan suami seperti ini, walaupun nggak punya apa-apa, tapi menyenangkan, menggembirakan, membantu dia di rumah. Subhanallah, kelembutan ini betul-betul membuat orang tertawan. Iya. Tapi sebaliknya, wa ma nuzi'at min syai'in illa syanathu, rahmat kalau hilang dari sesuatu, sikap lemah lembut akan membuat walaupun cantik tampan langsung menjemukan. Betul tidak? Kita lihat seekor harimau ketika dia memangsa seekor monyet. Begitu dia binasakan monyet tersebut, suatu akan dimakan, dia menjumpai anak monyet yang baru dilahirkan. Akhirnya dia menyesal. Dia tidak menjadi memangsa, kemudian apa? Si anak dirawat. Seekor harimau merawat anak monyet sampai dia tumbuh dewasa baru ditinggalkan. Karena penyesalan dia membunuh ibunya. Binatang yang buas punya rahmat membuat kita terharu. Tapi banyak orang-orang tahu agama, kerjaannya teriak-teriak di rumah, maki-maki anaknya. Kemudian juga sama istrinya juga bersikap seperti itu. Nah kalau kita lihat seperti ini, maka orang bertanya, ini kok apa artinya agama kalau seperti ini? Jadi apa yang kita tunjukkan dari perilaku kita, sikap kita itu amat berpengaruh dan berbekas. Sampai pepatah Arab mengatakan lisanul hal afsah min lisanil maqal. Lisanul hal artinya sikap yang berbicara lebih fasih daripada mulut yang berbicara. Betul enggak? Jadi mari bersama-sama di samping kita berdoa pada Allah, itu penting, doa ini yang paling utama. Karena yang menguasai hati manusia Allah. Berdoa, kemudian kita ajak anak kita berdoa, didik mereka dengan lemah lembut, dengan cerita-cerita yang menarik. Dan saya merasa, Mbak Nuning, tahu gak yang paling berbekas di hati saya itu bukan pendidikan di Al-Azhar. Pendidikan waktu kita kecil. Dengar nasihat-nasihat dari orang tua yang kita kagumi, cerita-cerita. Sampai kita ingat pada tahun 60 sekian, itu cerita Bang Jahit, ingat gak? Iya, Bang Jahit.
Itu kan cerita sampai tengah malam. Kita kadang-kadang baru dengar permulaan sudah tidur. Pagi-pagi kita bisa ceritakan sama orang tua kita. Cerita-cerita dengan humor tapi diselingi dengan nasihat yang baik. Betul enggak? Artinya cerita-cerita yang penuh hikmah walaupun diselingi humor. Yeah. Tapi berbekas buat kita. Jadi kita butuh idola, butuh contoh yang bisa menjadi ikutan kita. Kalau contoh di rumah nggak baik, contoh di luar tidak baik, apa yang kita akan ikuti? Jadi alhamdulillah Allah kasih kita, walaupun kita bukan saya merasa dari mulai kecil bahkan membaca Quran baru bisa setelah SD. Membaca Al-Quran walaupun sudah hafal juz amma. Bisa mengeja tapi nggak bisa baca. Yeah. Bisa mengeja kita. Jadi kalau suruh mengeja ainakum, alif ya das ainun dasna kap min dapenkum ainakum. Bayangin coba. Kita bisa mengeja panjang, suruh baca nggak bisa. Kecuali yang kita hafal. Artinya pada saat itu kita masih sebetulnya tidak banyak tahu mengenai agama. Tapi subhanallah, keluguan bukan hanya di rumah kita, masyarakat di sekitar kita tuh lugu. Kalau kita main jauh-jauh, tetangga lihat langsung kita dibawa pulang. Bagaimana kekompakan di tengah masyarakat? Ini akan meninggalkan bekas yang indah. Jadi mari bersama-sama kita bangun rumah kita, menjadi lingkungan yang baik. Juga membangun lingkungan kita di tengah-tengah kita. Karena berpengaruh pada anak kita semua. Jangan hidup hanya untuk diri sendiri. Wallahu a'lam. Subhanallah. Jadi kalau kembali kepada apa yang kita simak, mudah-mudahan keteladanan bisa kita tunjukkan, dan kalau lidah nggak bertulang Mas Krisna tapi pengaruhnya luar biasa, mudah-mudahan kita menjadi pasangan yang benar-benar mampu membawa anak-anak kita pada kerinduan bersama, yaitu dekat pada Allah dan berperilaku luar biasa. Masih ada waktu 2, 3, 4 menit, mungkin Pak Abu Bakar bisa tambahkan. Gimana ceritanya nih, kayaknya sekarang beda zaman, beda generasi, beda teknologi, kayaknya yang kita berikan sudah oke, tapi di luar apapun mereka bisa dapat. Jadi beliau tanpa bicara senyumnya sudah cukup. Bismillahirrahmanirrahim. Kata kuat itu merupakan satu yang membuat seseorang mampu berpijak. Seperti yang tadi dikatakan, kalimat thayyibah akan membuat sebuah perumpamaan pohon yang kokoh adalah kekuatan. Ketika di dalam keluarga itu mempunyai satu kekuatan, ikatan bersama, perhatiannya juga bagus, responsifnya juga menyenangkan, saling mengingatkan, saling menunjukkan, bukan dengan kesalahpahaman, bukan dengan tekanan, bukan dengan marah-marah, tapi menunjukkan ketika sesuatu yang belum bisa tidak perlu dipaksakan untuk bisa, tapi bagaimana dia berikan kesempatan untuk mau melakukannya. Ketika ini terbentuk dengan kekuatan yang dahsyat, yang bagus, yang baik, angin topan manapun tidak akan pernah bisa menggoyangkan. Ketika mereka keluar, dorongan, hempahan kehidupan, dia tidak akan pernah jatuh. Tidak akan pernah ikut. Oleh karena itu, kuatkan dalam rumah. Ikat mereka, kita yang ada di dalamnya, satu kekuatan iman, ilmu, amal, bersama-sama di dalamnya terikat, insya Allah mau kemanapun dia akan menjadi orang-orang yang kuat dan tidak akan terpengaruh. Terima kasih. Amin, Allahumma amin. Ikhwan akhwat, waktunya sudah habis dan mudah-mudahan PR kita hangat, ramah, berkalimat thayyibah di rumah. Jangan suka ngomel sama suami atau istri ya. Ya Mas Krisna. Ya Pak Nuning, banyak pesan-pesan yang kita bisa petik dari pembicaraan tadi ya. Insya Allah bermanfaat. Terima kasih atas perhatian Anda semuanya. Terima kasih Ustaz Husein, Ustaz Abu Bakar, Mak Nun, juga Bang Ibrahim, Yoga, juga kameramen kita ini Atep Siabudi.